فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan, kita baca sedikit Qayrawaniyah, syarah Qayrawaniyah. Masuk ke muka surat berapa? Pertengahan muka surat 121. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kalau Syekh Abdul Raqib rahimahullah mengatakan adil. Karena apa? Ini badal dari apa? Badal dari majrur. Fadilatu Syekhina Abdil. Yang lain mengirabnya Abdul. Insya Allah tak masalah macam itu. Tergantung badal dari apa dulu. Baik. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Jami'an, ini hal dari apa? Wawul jamaah, yaitu kalian semua. Hendaknya kalian semua bertaubat, wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, agar kalian beruntung. Berarti yang disuruh bertaubat siapa? Semuanya. Baik yang di awal suluk, yaitu di awal perjalanan ibadah, ataupun yang di pertengahan sampai yang di akhirnya. Ini dibahas oleh Ibnul Qayyim panjang lebar di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, membantah tokoh-tokoh sufiyah yang mengatakan taubat itu kewajiban orang yang baru masuk ke sirat. Adapun orang yang sudah di pertengahan dan di akhir tak perlu bertaubat. Yang betul, setiap saat manusia wajib bertaubat karena manusia sering membuat dosa pagi, petang, siang, malam. Agar kalian beruntung, yaitu takunu muflihin, menjadi orang yang beruntung. Al-falah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Al-falah, al-fauz bil matlub, wan najah minal marhub. Berjaya mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari perkara yang dikhawatirkan. Berarti kuncinya apa? Banyak bertaubat. Wa qal qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti, yaitu berhenti dari kekufuran dan kesyirikan. Berarti caranya macam mana? Yaitu membaca 2 kalimat syahadat masuk Islam. Akan diampuni untuk mereka dosa mereka yang telah lampau. Baik. Salafa yaitu madho, yang telah lalu. Dosanya semuanya diampuni. Kecuali keterkaitan dengan sesama manusia, yaitu hutang dan semacam itu. Wal ayah tadulu ala annal kufra. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kekufuran wa huwa a'dzamul dzunub, dosa yang paling besar, yaghfiruhullahu bitaubati min. Allah akan mengampuninya dengan cara bertaubat darinya. Walintihai an, dan berhenti darinya. Wa kullu dzunubi duna hadzal, semua dosa yang lebih ringan dari dosa ini, dosa kekufuran, fahiya aula bil maghfirah idza tiba minha. Dia lebih layak lagi untuk diampuni jika orang mau bertaubat darinya. Baik. Dosa apa tadi itu? Kekufuran dan kesyirikan saja, kalau orangnya bertaubat maka akan diampuni, apalagi dosa yang lebih ringan dari itu. Wal kabirah, dosa besar, idza kana laha haddun fid dunya, jika memiliki hukum fisikal di dunia, wa uqima ala man irtakabaha, ditegakkan pada orang yang melanggarnya, melakukan dosa tadi, karena dzalika kafaratan lah, itu menjadi penghapus dosa untuk dia. Li'anna iqamatal hududi 'inda ahli sunnati wal jamaah, karena penegakan hukum fisikal menurut ahlu sunnah wal jamaah fiha jabrun nakas, di dalamnya ada jabr. Jabr itu menopang, nakas kekurangan, menopang kekurangan, menutupi kekurangan. Nah, orang ini berbuat apa? Berbuat apa misalkan ya, minum khamar. Minum khamar ini jelas ya apa itu? Keimanannya berkurang. Nah, maka apa? Harus ditegakkan had padanya, yaitu 40 pukulan. Sehingga apa? Dosanya dihapus. Atau kalau
Kalau di zaman Umar, karena orang semakin berani, dipukul 40 kali tak masalah, mereka masih berani minum khamr, maka dipukul sampai 80 kali. Kenapa? Karena Ali mengatakan kalau minum khamr, orang akan mabuk. Kalau mabuk, dia akan bicara sembarangan. Kalau bicara sembarangan, dia akan berani berdusta, menuduh orang ini dan itu. Hukuman penuduh adalah apa? Yaitu dipukul 80 kali. Nah, tak masalah yang 40 atau yang 80. Intinya ini adalah untuk menghapus dosa dia, menutupi kekurangan yang tadinya ada. Wa fiha aidan az-zajru liman uqima alaihil had. Dan juga hikmah dari ditegakkannya had tadi adalah sebagai zajr, sebagai apa? Pelarangan, penghardikan, penegahan. Sesuai namanya, had, yaitu membatasi orang agar tidak berani masuk kepada dosa-dosa tadi. Liman uqima alaihil had, untuk orang yang ditegakkan had padanya. Wa ghairih, dan yang lainnya yang menyaksikan itu. Makanya diperintahkan ketika ada hukuman fisika, diperintahkan kaum mukminin apa? Melihat itu agar mengambil pelajaran. Wa yashhad dzalika ta'ifatun minal mu'minin, hendaknya itu disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. An fi'litil kal kabirah, dari mengerjakan dosa besar tadi. Wa yadullu lidzalik, dan ini ditunjukkan oleh hadis Ubadah ibni Samit radhiyallahu an. Siapa yang ingat Ubadah bin Samit? Abu siapa ya? Ayo, Abdul Walid, tamam. Abdul Walid al-Ansari, salah satu dari Nuqabail Ansor, pengawas Ansor. Peserta apa namanya? Siapa yang ingat? Peserta Bai'atul Aqabah, dan ikut seluruh perangnya Nabi beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haulahu isabatun min ashabih, di sekeliling beliau ada suatu kelompok. Isabah jamaah. Dikatakan jamaah itu isabah karena taksibun, yaitu mengelilingi, biasanya mengelilingi pemimpinnya dan seterusnya. Sekelompok dari sahabat beliau, bayi'uni ala, hendaknya kalian membaiat aku. Soyib. Dikatakan baiat karena apa? Ba, yaitu dia menghulurkan tangannya. Asal dari baksi itu ya, pundak itu ya. Tapi kemudian pundak dan tangan ya. Tadi itu jari ya. Apa tadi? Peserta apa tadi? Baiat Aqabah sebelum Nabi hijrah itu. Dan ikut semua perang Nabi. Baik. Hendaknya kalian membaiat aku ala alla tusyriku billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Wala tasriqu, juga apa? Kalian tidak mencuri. Lanya di sini semuanya la nafiyah ya. Allah tusyriku, kalian yaitu membaiat untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, wala taznu, tidak berzina, wala taqtulu auladakum, dan tidak membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bibuhtan, dan tidak mendatangkan kedustaan. Sebagian ulama mengatakan buhtan adalah apa? Yaitu kadzibun azim, itu buhtan. Terkadang buhtan ya kedustaan. Taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, yang kalian buat-buat di antara tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, dan kalian tidak mendurhakai perintah penguasa kalian di dalam perkara yang ma'ruf. Wa man waffa minkum, ada dua qiraah, wafa dan wafa, tak masalah. Barang siapa dari kalian menunaikan secara sempurna baiat ini, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Wa man asaba min dzalika syai'a, namun barang siapa melakukan sebahagian dari perkara tadi, yaitu melanggar isi baiat tadi, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, fahuwa kafaratullah, maka ini sebagai penghapusan dosa untuknya. Wa man asaba min dzalika syai'an summa satarahullah, barang siapa melakukan
sedikit saja dari perkara tadi, kemudian Allah menutupinya. Fahuwa ilallah, maka urusannya diserahkan pada Allah. Insya'a afa'an. Maf'ul bihnya dihapus. Tadinya apa? Insya'al afa'anhu afa'an. Kalau Allah menghendaki memaafkannya, Allah akan memaafkannya. Wa insya'a aqabah. Ini sama juga, maf'ul bihnya dihapus. Insya'a mu'aqabatahu aqabah. Jika Allah menghendaki untuk menghukumnya, Allah akan menghukumnya. Fabaya'nahu ala dzalik, maka kami membaiat Nabi di atas kalimat-kalimat tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, ilahuna wallahu a'lam.